Ya baik, karena di sini untuk waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 11, jadi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang belum bergabung bisa langsung bergabung saja. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dari SMPN 3 Pajangan, MTS Darul Ulum Islamic School dan SMP IT Ibnu Mas'ud. Perkenalkan di sini saya Aprilia sebagai MC pada agenda paparan hasil asesmen psikotes dan potensi siswa atau APS yang akan disampaikan oleh salah satu psikolog kami yaitu Ibu Audah Maspurah. Mari Bu Audah langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak atas sudah diantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir tepat waktu di forum ini. Baiklah, untuk mengoptimalkan waktu yang ada, saya langsung saja ya untuk share screen terkait bagaimana memahami hasil psikotes yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, sudah ya. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang pertama, untuk tes ini kita melihat pada hasil paparan tes kemampuan intelektual atau kecerdasan umum ya, Bapak Ibu. Di sini apa namanya kita menggunakan tes CFIT skala 2. Ini adalah tes yang terkait tes perseptual nonverbal yang terdiri dari bentuk-bentuk geometris yang abstrak. Nah, ini namanya CFI itu tuh Culture Fair Intelligence Test ya. Jadi bebas budaya atau free dari keragaman budaya. Nah, di tes ini dicontohkan ini ada yang taraf kecerdasannya angkanya 95 masuk ke rata-rata. Kemudian ini adalah klasifikasi IQ dari CFIT. Jika angka yang didapatkan itu di bawah 70, maka masuk mentally defective, 70 sampai 79 borderline, 80 sampai 89 di bawah rata-rata, 90 sampai 109 rata-rata, 110 sampai 119 itu rata-rata di atas rata-rata, 120 sampai 139 superior, kemudian very superior dan di atasnya ada genius. Demikian untuk tes FIT. Kemudian ini adalah eh, paparan singkat terkait apa namanya tes FIT ya. Ada 4 subtes yaitu seri, klasifikasi, matrik, dan topologi atau persyaratan. Series ini mengukur sistematika berpikir yaitu kemampuan berpikir runut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Kemudian ada klasifikasi, ini adalah ketajaman diferensiasi yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir secara kritis. Kemudian matriks, ini ada asosiasi yaitu kemampuan analisa sintesa untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa. Dan terakhir, topologi atau persyaratan ini adalah pemahaman konsep, yaitu kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya ada kecenderungan minat ya Bapak Ibu di sini menggunakan Riasek atau tes Holland. Ada 6 kategori kecenderungan minat begitu. Nah, yang pertama ini adalah realistik. Anak didik yang termasuk di kategori realistik ini umumnya terampil secara mekanik atau suka dengan pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Jadi anaknya suka rasa ingin tahunya tinggi terkait hal-hal yang mekanik begitu ya. Suka nyoba-nyoba alat-alat, kemudian senang kalau praktek secara langsung. Dan biasanya dia terampil begitu ya kalau dia mengerjakan sesuatu yang apa namanya secara praktis seperti itu. Kemudian yang kedua investigatif atau thinkers. Nah, kalau di yang ini, anak didik yang termasuk orang investigatif atau thinkers ini suka berpikir, memiliki minat yang tinggi untuk mengobservasi, belajar, menganalisa, dan memecahkan masalah
Jadi punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi lebih ke hal yang lebih abstrak, gitu ya. Jadi proses berpikir, ada kasus-kasus dan sebagainya. Selanjutnya tipe ketiga adalah artistic atau creators. Nah, anak-anak yang termasuk di kategori artistik ini punya minat bekerja pada situasi yang tidak terstruktur, di mana mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Jadi mungkin anak-anak ini ya, mungkin kadang kurang suka kalau hal-hal itu ya harus seragam gitu ya. Mereka punya waktu khusus yang ketika mereka punya ide itu bisa dikeluarkan pada saat mereka mood itu begitu ya. Jadi anak-anak biasanya lebih ke tadi ya apa namanya kayak seniman gitu ya, artistik seperti itu. Selanjutnya tipe helpers atau sosial. Anak-anak yang tipenya sosial ini memiliki minat bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Mereka suka bekerja sama, kemudian pokoknya kalau teman-temannya asik, ya dia akan menikmati begitu ya. Jadi fokusnya pada tadi, ada orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Mereka juga biasanya suka membantu orang lain untuk belajar dan juga bertumbuh. Selanjutnya tipe kelima adalah enterprising. Ini termasuk apa namanya kategori yang lain yaitu memiliki minat bekerja dengan individu lain, tetapi lebih ke mempersuasi orang lain dan tampil di muka umum. Jadi seperti para motivator, trainer, bapak ibu guru, begitu ya. Kemudian apa marketers dan sebagainya. Dan terakhir adalah organizer atau konvensional. Peserta didik yang termasuk di kategori konvensional ini memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, terorganisir, dan berkaitan dengan data. Jadi anaknya teliti, kemudian orientasi pada hal yang detil, hal yang terstruktur, betah gitu ya ketika bekerja dengan angka-angka, dengan data yang panjang, bekerja di balik komputer atau laptop begitu ya. Jadi mereka orang-orang yang teliti, rapi, dan teratur. Nah, untuk tingkat SMP, maka eh, minat-minat ini akan dikaitkan dengan kecenderungan peminatan ekstrakurikuler. Ini adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan juga kemandirian peserta didik, begitu ya, yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler, gitu. Nah, ini dicontohkan ada prioritas 1 dan 2. Jadi nanti dari keenam tipe minat itu ada 2 yang dominan. Untuk yang paling tinggi apa namanya? Yang paling tinggi skornya berarti dia masuk ke prioritas 1 dan yang keduanya di prioritas kedua. Ini dicontohkan untuk prioritas 1-nya ini ada prakarya olahraga ini anak-anak yang realistik. Dan kemudian akademis dan agama itu untuk anak-anak yang persuaders. Nah, inilah apa namanya penjelasan ya terkait peminatan ekstrakurikuler dari tiap tipe-tipenya. Investigatif ini masuk ke akademis prakarya, kemudian artistik ini seni dan prakarya, tipe sosial ini masuk ke agama dan akademis, enterprising akademis dan agama, konvensional juga sama begitu ya, lebih terbatas. Nah, kemudian ada gaya belajar Bapak Ibu. Ini adalah sebuah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, kemudian juga terkait cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Jadi gaya belajar ini terkait juga dengan modalitas belajar ya. Ada 3 modalitas belajar yaitu dengan mata, dengan melihat, mendengar, dan juga dengan praktek seperti itu. Gaya belajar yang pertama adalah visual. Jadi anak-anak yang sangat kuat visualnya ini, mereka akan banyak menyerap informasi yang terkait dengan apa-apa yang dilihat. Jadi mereka tertarik dengan visual support, ada warna, ada gambar, ada peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat, apa yang dilihat daripada yang didengar saja. Suka coret-coret sesuatu, membaca cepat dan tekun, lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan, orangnya rapi dan teratur, mementingkan penampilan, teliti dengan hal yang detail, pengerja yang baik, dan lebih memahami gambar dan bagian daripada hanya instruksi yang tertulis. Jadi ada visual supportnya, anak-anak ini akan
lebih mudah mengingatnya begitu ya. Jadi anak visual kalau dia diterangkan dia juga harus melihat Bapak Ibu gurunya begitu ya, seperti itu. Selanjutnya tipe belajar yang auditori, di mana jadi hal yang apa modalitas belajar yang dominan dari anak ini adalah dari pendengarannya, sehingga dia akan lebih cepat menyerap informasi, mempelajari dan mengingat dari apa yang didengarkan, sehingga penjelasan secara verbal akan lebih mudah ditangkap oleh anak auditori ini. Ciri-ciri di antaranya lebih cepat menyerap dan mendengarkan, menggerakkan bibir ketika membaca atau menyuarakan dengan suara yang keras, kemudian dapat mengulangi kembali atau mudah gitu ya, menirukan lagu, nada, birama, dan warna suara. Kalau berbicara itu iramanya terpola, bagus. Kemudian belajar itu dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan, suka bicara, suka diskusi, pandai mengeja, suka nyanyi, suka musik, tidak bisa diam dalam waktu lama dan suka mengerjakan tugas kelompok. Tadi ya karena suka diskusi, jadi lebih suka kalau ada apa namanya pembelajaran itu lebih hidup seperti itu. Kemudian tipe ketiga kinestetik. Nah, model pembelajar kinestetik ini pembelajar yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Jadi yang sangat berkembang atau yang dominan ini adalah terkait dengan otot-otot ya dan kemudian sensori dari perabaan seperti itu. Ciri-ciri di antaranya selalu berorientasi fisik dan banyak gerak, bicaranya pelan, menanggapi perhatian fisik, suka menggunakan alat dan media, suka menyentuh orang untuk dapat perhatian, perkembangan awal otot-otot yang besar, belajarnya suka dengan praktek. Anak-anak ini kalau menghafal itu kadang nggak bisa diem tapi suka sambil jalan gitu ya. Kemudian kalau sedang membaca itu jarinya dipakai untuk menunjuk baca, suka pakai isyarat tubuh, susah untuk diam dalam waktu yang lama, menyukai buku yang orientasi cerita dan aksi-aksi, kemudian tulisannya jelek, kemudian suka permainan olahraga. Nah, jadi data terkait gaya belajar ini akan berguna untuk anak-anak agar dia tahu, oh saya yang dominan ini, begitu. Jadi jangan salah strategi belajarnya, begitu. Untuk anak visual, ayo bikin catatan gitu ya, bikin catatan yang menarik, yang informatif untuk dihukum. Jadi membuat poster dan sebagainya itu akan berguna untuk anak-anak visual. Dan kalau yang dari auditorinya berarti dia banyak diskusi, harus mendengarkan guru dengan seksama untuk dapat penjelasan. Karena kalau hanya diberikan materi tanpa dijelaskan, anak-anak auditori ini akan suka nggak optimal begitu ya, seperti itu. Kemudian atau menerangkan kembali di depan teman-temannya, menceritakan lagi apa yang dia pelajari itu akan membantu anak-anak auditori. Kalau untuk anak kinestetik berarti tadi ya, kalau dia tahu oh dia kinestetik, berarti dia harus banyak olahraga, banyak gerak, kemudian praktikum. Jangan hanya ketika belajar jangan sambil duduk saja, tapi mungkin dia perlu banyak bergerak dan sebagainya. Dan untuk Bapak Ibu guru di kelas, maka informasi ini sebagai pengayak ya, karena dalam sebuah kelas tidak mungkin homogen, jadi heterogen gitu ya. Ada anak yang visual auditori, auditori kinestetik, auditori visual dan sebagainya. Jadi perlu untuk memberikan pembelajaran yang beragam gitu ya. Ada visual supportnya, kemudian ada apa namanya, ada diterangkan, ada diskusinya, ada presentasi dari masing-masing anak, dan juga ada praktikum terkait materi pembelajaran atau dengan moving class begitu. Jadi semua modalitas belajar ini mendapatkan stimulasi agar informasinya lebih dapat diserap dan bisa lebih kuat begitu ya untuk daya daya ingatnya, kemudian juga anak oh jadi tahu begitu ya, tahu untuk bagaimana menerapkannya seperti itu. Selanjutnya untuk tes apps ini kita ada melihat terkait potensi diri ya Bapak Ibu. Di sini kita ada 3 adversity, emotional quotient, dan juga achievement motivation.
diri ini adalah hal yang penting yang terkait dengan keberhasilan anak-anak baik dalam studi maupun di kehidupan nantinya. Jadi banyak orang yang terpaku pada hasil IQ-nya berapa gitu ya, tes kecerdasannya berapa, kemampuan intelektual begitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan hal yang sangat menentukan keberhasilan seseorang anak, tetapi ada hal-hal lain yang juga itu sangat penting begitu untuk dikenali, kemudian dievaluasi, dan kemudian ditingkatkan. Nah, ini yang pertama adalah daya juang. Ini hal yang sangat penting bagaimana seseorang menghadapi tantangan yang ada. Karena hidup ini kan tidak monoton ya, pasti ada tantangan yang harus diselesaikan begitu. Nah, ada 3 kategori dari adversity question ini adalah ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang daya juangnya rendah, berarti anak-anak ini terlihat ketika ada tantangan dia akan menghindari begitu ya, atau bahkan lari dari permasalahan, menolak untuk berubah, kemudian bersembunyi di balik kata-kata, "Oh, saya nggak mau melakukan ini, wah ini susah, ini mustahil dilakukan, nggak ada orang yang bisa." Jadi dia defense gitu ya, dengan karena dia nggak mau berjuang aja begitu. Selanjutnya, kalau yang sedang ini cukup puas dengan apa yang telah dicapai, ada inisiatif, ada semangat, dan ada usaha, tapi minimal begitu ya, dan masih menahan diri terhadap perubahan begitu, karena dia sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Kalau yang tinggi, mereka adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan, menyambut baik tantangan, bisa memotivasi diri, semangatnya tinggi, mau berjuang begitu, dan menyambut baik setiap perubahan, dan bahkan mendorong perubahan untuk ke arah yang positif. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan kalau ada ajakan, yuk kita mau jalan-jalan naik gunung ya. Jadi kalau anak yang dari yang rendah, aduh ngapain sih di musim hujan, bikin repot, nanti capek, nanti ada bahaya dan sebagainya, gitu ya. Kalau yang sedang, oke kita naik gunung ya, tapi nanti boleh nggak kalau eh, apa namanya tujuannya itu jangan yang susah-susah, jangan terlalu tinggi begitu ya, yang asik. Atau mungkin ketika dia sudah ikut di klub itu gitu ya, ketika dia udah nemu tempat yang nyaman untuk menggelar tenda gitu ya, oh di sini aja deh udah asik kok, nggak usah naik-naik gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang tinggi dia tidak akan berhenti kalau ada kegiatan gitu ya, dia akan semangat, kemudian optimis begitu ya, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan tidak akan berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Eh, Selanjutnya untuk yang emotional quotient atau kecerdasan emosi. Untuk yang kecerdasan emosinya rendah, ini memiliki kesadaran diri emosi yang rendah. Dia kurang bisa paham dirinya, cenderung tidak paham emosinya, apa yang dirasakannya, penyebabnya apa, sehingga hal ini tidak berpengaruh positif pada kinerjanya. Penilaian diri juga tidak akurat, kurang tahu apa kekuatan dan kelemahannya. Di situ juga berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya yang cenderung rendah menilai diri ya, tidak kuat dan tidak positif. Atau juga malah kadang terlalu confidence tapi tidak sesuai dengan realitanya seperti itu. Kalau kemudian yang kedua yang tergolong sedang ini kesadaran diri emosinya itu sedang ya, cukup ada pemahaman terkait emosinya tapi juga masih belum bisa mengelolanya begitu ya. Tapi sudah minimal sudah tahu apa yang dirasakan, apa penyebabnya. Sedangkan untuk mengelola dia masih butuh bantuan. Penilaian diri masih ragu-ragu dan kurang akurat, tidak kurang bisa tepat dalam menilai diri, kekuatan dan kelemahannya, dan kepercayaan diri yang masih kurang kuat dan kurang positif. Selanjutnya, kesadaran diri emosional yang tinggi, eh, ini kalau yang tinggi ya, ada kesadaran diri emosional yang dia apa namanya tinggi, ya dia bisa membaca dirinya, memahami emosinya, paham dinamikanya, dan bisa mengelola itu sehingga berpengaruh positif terhadap prestasi begitu. Penilaian diri akurat, dia tahu kelebihan kekuatan dan juga kelemahannya dan bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatannya serta mengatasi kelemahan dan memiliki kepercayaan diri yang kuat dan yang positif seperti itu.
Nah ini juga terkait kesehatan mental ya, karena banyak anak-anak sekarang yang ada masalah di kesehatan mental seperti itu. Nah, selanjutnya achievement motivation, motivasi berprestasi. Ini adalah keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi yang tinggi. Kalau yang rendah, ini keinginannya standar, mudah ragu-ragu, biasanya kurang teliti dengan pekerjaannya, tidak percaya diri pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang sedang punya keinginan yang cukup kuat, yang sama dengan kebanyakan orang, memilih pekerjaan dengan risiko yang sedang, melakukan hal-hal yang banyak orang lain bisa lakukan dan merasa cepat puas dengan tujuan yang telah dicapai. Kalau yang tinggi ini punya keinginan yang kuat berbeda dengan orang lain, melakukan hal yang lebih baik dan punya tujuan-tujuan yang harus terlampaui. Ini bisa kita lihat ya untuk anak-anak secara umum ya. Ada anak yang penting saya berangkat sekolah gitu ya. Kalau yang rendah itu ya, yang penting saya berangkat sekolah karena sekolah itu wajib harus berangkat sekolah gitu ya dari orang tua dan sebagainya. Karena masa nggak sekolah gitu kan. Jadi ketika ujian mungkin dia juga akan mengumpulkannya cepat karena yang penting mengerjakan ujian begitu. Entah gimana hasilnya, udah yang penting sudah mengerjakan ujiannya. Kalau yang sedang mungkin ya sesuai yang penting saya nggak remedial gitu ya. Eh, yang penting sesuai dengan yang penting nggak remedial, mencapai KKM gitu. Tapi kalau yang tinggi, maka dia mungkin akan mengumpulkan kertas ujian paling akhir karena dia meneliti dengan betul, punya targetnya. Kalau harusnya 10, kalau nggak 9 deh, paling rendah itu maunya 8 begitu ya. Jadi dia punya tujuan-tujuan, punya target-target pembelajaran yang harus dia lampaui begitu. Nah, jadi ketiga tadi potensi diri ini adalah soft skill yang eh, berpengaruh begitu ya dengan keberhasilan dari anak didik kita. Selanjutnya apa yang diukur lagi adalah survei karakter profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada 6 ya, ada 6 karakter yang kemudian dari 6 karakter itu ada 4 kategori, ada yang membudaya, berkembang, mulai berkembang dan juga memerlukan bimbingan. Nah, 6 kategori yang terlihat ini adalah 6 karakter ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah bagaimana kaitannya seseorang dengan agama yang dianutnya dan juga akhlaknya begitu ya. Kalau yang sudah membudaya berarti anak ini sudah sangat paham kewajibannya dalam beragama, ibadahnya dilakukan tanpa harus disuruh atau diingatkan. Ada kemudian akhlaknya juga sangat baik, dia menghormati orang tua, guru, temannya, dan sayang pada makhluk-makhluk yang lain seperti itu, dan juga taat pada aturan-aturan di negara. Kemudian kalau yang berkembang eh, apa eh, ada kesadaran juga ya pentingnya dia tahu agamanya apa, kemudian akhlaknya harus bagaimana, ibadahnya apa yang harus dilakukan, begitu ya, seperti itu. Kalau yang mulai berkembang, sadar pentingnya, oh saya tuh harusnya sholat ya, harus ngaji dan sebagainya, tapi atau kemudian saya juga harusnya punya akhlak yang baik, saya harusnya jujur, saling suka menolong, tapi masih belum bisa diterapkan. Kalau yang perlu bimbingan, nggak ada kesadaran terkait kewajibannya sebagai seorang hamba Allah gitu ya, kemudian terkait juga bahwa akhlak itu harusnya baik dan sebagainya. Jadi dia melakukan apa saja yang mau dilakukan gitu ya. Dia nggak mikir apakah ini baik atau tidak. Ini dosa atau enggak itu nggak mikir seperti itu. Jadi impulsif begitu ya. Selanjutnya karakter yang kedua adalah gotong royong. Ini adalah kesediaan dan pengalaman untuk berkontribusi ya dalam kegiatan di lingkungan sosial. Kalau yang membudaya berarti anak ini eh, sudah selalu mengikuti karena dia konsisten untuk mau ikut kerja bakti, untuk gotong royong gitu ya dan bahkan proaktif. Jadi bahkan ketika dia melihat lingkungannya butuh perbaikan nih, nah dia akan menggerakkan teman-temannya untuk kerja bakti atau gotong royong ini.
Kalau yang berkembang ini ada kesediaan juga, jadi ada kesadaran mau gitu ya dan bisa diaplikasikan. Kalau yang mulai berkembang, oh dia tahu harusnya saya itu ikut gotong royong ya, ikut kerja bakti ya, tapi mungkin kadang belum dilakukan ya karena mungkin dia males atau kadang dia keikut temennya, tertrigger temennya yang nggak mau ikut kerja bakti dan sebagainya. Kalau yang perlu bimbingan, berarti tidak ada kesadaran untuk melakukan kegiatan bakti sosial tadi, baksos atau kerja bakti, adalah biar orang lain gitu. Jadi nggak merasa bahwa dia juga punya kewajiban seperti itu. Selanjutnya, kreativitas. Ini adalah kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau karya yang baru. Kalau yang membudaya berarti anak ini sudah punya banyak karya dari sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk yang berkembang sudah ada karya-karya yang dihasilkan meskipun masih sedikit. Kalau yang mulai berkembang, dia sudah tahu minatnya apa, bakatnya apa, tapi kemudian belum menghasilkan karya. Kalau yang berbimbingan belum kenal dirinya, nggak tahu apa sih saya punya bakat atau minat apa gitu ya. Jadi belum tergali seperti itu untuk kreativitasnya. Selanjutnya, nalar kritis ya Bapak Ibu, ini adalah kemauan dan kebiasaan untuk membuat keputusan yang berdasarkan analisa yang logis. Jadi ini anak yang mau menggunakan otaknya untuk berpikir, mau berpikir secara mendalam gitu ya. Kalau yang sudah membudaya berarti dia konsisten dan rutin untuk menganalisa kalau ada informasi, ada masalah itu dianalisa gitu ya. Tidak sembarang percaya pada informasi karena kan sekarang banyak ya informasi yang hoax begitu ya, banyak sekali orang-orang yang membuat informasi yang tidak benar dengan sesuai kenyataan dengan berbagai motivasinya begitu ya. Nah, kalau anak muda ini selalu ini kayak nggak logis deh gitu ya, nggak mungkin ini ada apa ini terjadi dan sebagainya. Dia akan mempertanyakan, akan menganalisa dan sebagainya. Untuk yang berkembang juga sama, dia terbiasa juga untuk tadi mengevaluasi informasi dan juga bertanggung jawab dengan keputusan yang dibuat. Jadi kalau dia memutuskan sesuatu itu sudah pasti sudah dia pikirkan apa akibatnya begitu. Apa dampak positif dan negatifnya. Kalau yang mulai berkembang, dia kadang dia tahu harusnya, oh harusnya saya nggak mudah percaya dengan informasi ya. Harusnya juga saya evaluasi dulu begitu. Tapi kadang masih mudah percaya, masih belum terlalu logis. Kalau yang perlu bimbingan, dia nggak pakai nalarnya gitu ya, nggak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Urusan nanti deh, apakah ini ada dampak positif dan negatifnya. Mudah sekali percaya dengan informasi meskipun itu tidak logis begitu. Jadi sangat mudah tersulut begitu ya emosinya. Kemudian ada kebinekaan global. Ini adalah ketertarikan terhadap keragaman di berbagai negara serta ada kepedulian terhadap isu-isu yang global. Kalau yang membudaya, anak ini update dengan informasi-informasi ya. Seperti misalnya sekarang sedang ada gerakan internasional untuk pembebasan Palestina, begitu ya. Atau apa yang terjadi di sini, misalnya sedang ada atau di Indonesia ya sedang ada apa namanya bencana alam. Itu dia update dengan informasi-informasi yang ada, dah bahkan dia ada peduli gitu ya, dia mungkin menggalang dana, ikut penggalangan dana, ikut aksi dan sebagainya. Atau misalnya ya tadi ya aksi-aksi, oh lagi diaksikan untuk boykot nih, boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionisme dan sebagainya gitu. Dan kalau yang berkembang, dia juga ada ketertarikan terhadap isu-isu yang ada dan bisa menerapkannya, ikut serta begitu ya, dengan gerakan-gerakan yang ada. Kalau yang mulai berkembang, dia ada ketertarikan gitu ya terhadap isu-isu global, tapi dia memilih untuk tidak terlibat ya seperti itu. Entah memilih tidak terlibat atau dia juga ya apa tidak bisa menerapkan begitu ya. Kalau yang perlu bimbingan, dia nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, apalagi di dunia internasional begitu ya. Anaknya egosentris begitu ya, hanya fokus pada kesenangannya saja seperti itu. Dan terakhir adalah kemandirian. Ini adalah kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran, perasaan dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Kalau yang sudah membudaya berarti sudah konsisten, sudah mandiri, bisa mengelola dirinya ya, baik pikiran, perasaan dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Meskipun sedang nggak mood, tapi dia tetap berangkat sekolah ya, tetap mengerjakan tugas dan sebagainya, karena dia bisa mengelola
dirinya tadi. Yang berkembang juga sama, tanpa harus disuruh begitu ya. Kalau saatnya belajar dia belajar, saatnya mengerjakan tugas ya dia kerjakan tugas, saatnya berangkat sekolah ya dia nggak harus dikejar-kejar begitu. Jadi bisa mengelola waktunya begitu. Kalau yang mulai berkembang dia tahu, oh saya harusnya sudah bisa mengelola diri ya, apa yang seharusnya saya lakukan. Tapi kadang-kadang masih belum bisa sepenuhnya dilakukan. Jadi kadang ketika eh, masih nggak mood nih, ya dia nggak belajar gitu ya. Kesel ah sama ini, jadi dia nggak mengerjakan tugas dan sebagainya. Kalau yang perlu bimbingan, maka berarti dia tidak bisa mengelola, tidak ada kesadaran bahwa dia sudah SMP gitu ya, harusnya sudah bisa mengelola pikirannya, perasaannya, dan juga tindakannya untuk mencapai tujuan belajar. Jadi masih ya suka-suka gitu ya, masih harus dibangunkan pagi harinya mungkin. Untuk bangun aja harus orang tuh harus harus apa namanya ekstra gitu ya. Nanti sarapan, nanti berangkat sekolah biar nggak telat. Ini orang tuanya yang sibuk begitu. Anaknya ya ya udah gitu ya. Seperti itu karena belum ada kesadaran tadi. Nah, demikian terakhir terkait pembahasan apps. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak April untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Baik, silahkan. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Auda atas penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan Bu Auda tadi bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi di sini untuk Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung on mic saja. Mari silakan. Nih, izin bertanya dulu nggih, Ibu Auda. Ya, silakan Ibu. Nggih. Punten Ibu, saya Afrida dari SMP IT Ibnu Mas'ud. Memperjelas saja beberapa hal. Kemarin itu kan ketika kami melakukan tes ini, salah satunya itu untuk pengelolaan minat bakat anak. Karena kami sekolah ingin lebih fokus terhadap pengembangan minat bakat anak itu. Nah, data sementara itu memang kami sudah melakukan observasi secara sederhana yang dilakukan oleh guru, kemudian anak-anak itu minatnya kemana, kemudian bakatnya kemana, seperti itu. Observasi pertanyaan sederhana lah seperti itu. Kemudian data ini ingin kami lengkapi dengan secara lebih ilmiah, itu dengan tes psikologi ini. Walaupun memang akhirnya kalau di yang tadi kan apa sudah ada penjurusan ya misalnya kayak prakarya, kemudian olahraga dan sebagainya itu ya. Nah, bagaimana caranya kemudian ketika misalnya lah, ketika anak ditanya misalnya kamu minatnya apa, misalnya tentang misalnya fotografi misalnya. Kemudian ternyata eh, ini memang kami secara data belum kami olah ya, karena kan hasilnya baru kemarin, kemudian nanti ingin kami satukan itu lah. Nah, ketika kemudian datanya itu ternyata ke olahraga karena mungkin jadi dia kinestetik gitu. Nah, itu bagaimana kemudian mungkin Mbak Oda bisa memberikan masukan bagaimana mensinkronkan ini agar nanti pemilihan klub minat bakat anak itu lebih tepat dan juga walaupun bisa jadi karena kan kadang anak SMP itu masih ini ya, masih kadang itu milih itu ya karena aku suka, bukan karena sebenarnya dalam dirinya itu dia mampu apa begitu. Sementara begitu dulu Ibu Abdah, matur nuwun. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Bu Afrida ya, Masya Allah bagus ya dari sekolah juga sangat memperhatikan minat bakat anak. Nah, sebetulnya observasi itu juga termasuk bagian dari hal ilmiah ya, Bu. Jadi ilmiah itu tadi kan ada observasi, kemudian ini dilengkapi dengan mungkin apa namanya questionnaire dan sebagainya itu juga sudah bagus untuk dilakukan. Kemudian kalau yang tadi itu riasek itu lebih ke eh, bagaimana seseorang apa namanya eh, pola kerjanya seperti apa gitu. Jadi misalnya anaknya suka fotografi, kemudian masuk ke realistik, ada olahraga, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena kan fotografi termasuk juga dia apa namanya hal yang realistik ya. Dia memakai kamera untuk memfoto itu kan hal yang realistik. Nah itu sebetulnya juga itu masuk gitu Bu, bisa nyambung.
Jadi nggak apa-apa gitu ketika misalnya anaknya lebih lebih cocok dengan apa yang diobservasikan, apa yang data yang digali dari anak terkait hal-hal yang diminati nggak apa-apa. Misalnya ternyata itu nggak sesuai bakatnya, ya nggak apa-apa gitu. Karena untuk bisa menemukan, oh bakatnya ini, itu kadang memang perlu dengan adanya trial ya, trial dia mencoba mencoba bidang tertentu, kemudian dia di situ sangat cepat progresnya, itu berarti dia punya bakat. Gitu. Kalau anak nggak pernah mencoba-coba berbagai bidang apa namanya keterampilan, dia mungkin juga ya dia nggak tahu bakatnya apa gitu karena bakat tadi memang eh, orang kalau sesuai minat dan bakatnya itu nanti akan cepat progresnya seperti anak yang dia kinestetik, dia kemudian punya minat di renang gitu ya, dia punya bakat, dia akan baru latihan berapa kali dia udah cepat progresnya. Sedangkan anak yang punya minat renang tapi nggak ada bakat, ya mungkin dia butuh waktu lebih lama untuk mencapai progres yang diharapkan begitu. Jadi it's okay kalau saya ya untuk anak mencoba sesuai apa yang diinginkannya itu kalau sudah minat dulu nanti itu akan bisa meng-up gitu ya. Kalau anak itu dia punya bakat ini loh, tapi dia kok masih belum punya minat ya. Oke, kita ikuti saja, kita arahkan nanti kamu coba ini deh, coba dulu gitu ya. Dan dari situ nanti bisa klop tuh ketemu antara bakat dan minatnya. Jadi untuk anak-anak SD, SMP itu memang masih butuh banyak mencoba berbagai keterampilan tadi ya untuk nanti menemukan oh ini deh yang memang yang klik yang memang suka dan memang sesuai dengan potensinya. Begitu, Ibu. Jadi mau nggak dilanjutkan aja nggak apa-apa tadi ya. Sesuaikan dengan anaknya maunya di mana dulu, seperti itu. Nanti kelihatan di prestasinya ya. Nah, nanti salah satu juga nanti salah satu untuk tahu bakatnya di mana dari nilai-nilai raport atau nilai-nilai pelajaran mana yang dia tertinggi tanpa perlu effort yang besar begitu. Oke, Mungkin yes, begitu ya. ya. Sementara matur nuwun, Mbak udah. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Ibu-ibu ya ini banyaknya ya. Kalau belum boleh nambah ya, Oh iya, sambil silakan. menunggu yang lain. JJ monggo. Oke, oke itu ya. Oke, maksud saya punya gambaran berarti kan kalau untuk ya karena ini memang kepentingannya sekolah itulah. Ya, sekolah itu kan pengennya kan mencari bintang-bintang eh, entah anak ini berbakat di mana ini ya. Berarti kan kalau misalnya memang eh, anak itu mencoba, bisa jadi nanti salah satu strateginya, katakanlah ekskul itu bisa berubah misalnya per 3 bulan itu, dengan nanti penilaian dari guru ekskul bahwa ini anak ini eh, bisa nih melesat di sini, kemudian oh anak ini ternyata berat, kemudian nanti bisa direkomendasikan pindah klub itu ya, mungkin seperti itu nih. Tapi mungkin 1 semester saja ya Bu, biar apa namanya, biar tuntas begitu ya. Kalau per 3 bulan eh, akan repot nggak itu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya bisa difasilitasi. Jadi ada mungkin ada trial dulu mungkin ya, oh, trial gitu ya untuk apa namanya sebelum anak itu masuk juga boleh. Ya, nanti strateginya monggo bagaimana yang eh, memungkinkan. Tapi memang observasi juga tadi dari guru-guru ekskul itu juga sangat penting ya. Atau mungkin ketika ada anak yang menyerah, kadang-kadang barangkali bukan bukan karena bukan bakatnya, tapi apakah anak ini punya hambatan yang lain begitu. Sebenarnya dia punya bakat dan minat di situ, tapi ternyata masalahnya tentang teman, atau mungkin dia punya stres yang lain. Nah, ini juga nanti yang perlu digali ya oleh Bapak Ibu gurunya
agar anak ini bisa optimal tadi ya, kan salah satunya dengan tadi ya emotional intelligence-nya gitu ya, emotional quotient-nya anak ini, karena juga akan berpengaruh terhadap prestasi dari anak-anak ini. Sebenarnya dia punya bakat loh, tapi tadi karena punya hambatan lain di sisi emosionalnya, nah ini yang perlu nanti digali dan ditemukan untuk kemudian diselesaikan atau dibantu begitu. Oke, oke. Baik, silakan untuk Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Boleh on mic saja. dapat dengar suara saya? Bisa Bapak, silakan. Oke. Bu Alteh, izin bertanya terkait hasil tes ini. Eh, Pak Kemarin, bisa agak lebih keras lagi Pak, kurang terdengar. oke, oke. Ya, Pak ganti, ini saya pakai headphone soalnya. Oh, oke. Saya ganti dulu aja pakai speaker. Ampun, sampun terdengar Ibu. Sudah lebih jelas. Oke. Ampun, izin bertanya. Di sekolah kami ini ada program namanya Mini Fair. Nah, kepanitiaannya itu adalah siswa kelas 9 atau kelas akhir. Nah, untuk kepanitiaan tahun depan ini adalah siswa yang saat ini kelas 8 mau naik ke kelas 9 ya, seperti itu. Nah, untuk ini yang saya tanyakan itu jika memilih yang bagian intinya seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, baiknya kalau berdasarkan data-data yang sudah ada kemarin, baiknya memilih eh, siswa yang seperti apa berdasarkan minat bakat dan gaya belajarnya seperti itu. Mohon penjelasannya Ibu untuk memberikan gambaran kepada kami seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Rian ya. Bismillah. Untuk tadi ya, kalau misalnya untuk kepanitiaan gitu ya, untuk kepanitiaan kan memang macam-macam ya. Jadi untuk yang ketua berarti dia perlu yang persuaders begitu ya. Dia memang yang dia suka untuk dia tampil, dia bisa mempengaruhi orang lain begitu. Untuk ketua dan wakil begitu ya. Eh, Sebentar. Kemudian kalau misalnya nanti untuk sekretaris, untuk bendahara, oh berarti mungkin orang yang organizer. Nah, karena dia harus teliti, detil begitu. Kemudian nanti untuk yang apa namanya, untuk yang tim-tim lain, yang sosial, untuk yang nanti lead bank itu nanti dia masuk yang berarti yang investigatif. Nah itu, nah kalau nanti untuk yang tim pembantu umum, oh berarti orang anak-anak yang realistik nih karena dia suka membantu apa aja gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan terkait jabatannya atau terkait pos-posnya begitu ya, bisa disesuaikan. Gitu Mbak, karena berarti kan sebenarnya semua karakter itu bagus gitu ya ketika ditempatkan di posisinya masing-masing. Begitu mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Oke, kalau untuk terkait dengan gaya belajar sih sebetulnya nggak ada masalah ya itu apa namanya nggak terlalu terkait untuk yang tadi pemilihan kepanitiaan tadi. Gaya belajar berarti sebetulnya setiap anak juga perlu mengembangkan ya, perlu mengembangkan ketiga modalitas itu biar dioptimalkan seperti itu. Oh, baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, sami-sami Pak Trian. Ya, mari Bapak Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari MTS Darul
Ulum Islamic School, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan sebelum kami tutup untuk sesi tanya jawabnya? Silakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Sebelum ditutup untuk sesi tanya jawabnya, ada yang perlu disampaikan? Bu Audah, silakan. Ini Mbak Bes sedikit menambahkan mungkin ya buat Bapak Ibu semuanya, hasil psikotes ini masih awal begitu ya, anak-anak masih punya potensi yang lebih. Barangkali jika ada yang mungkin hasil tes intelijensinya masih belum sesuai diharapkan begitu ya, jangan berkecil hati, diberikan apa eh, semangat begitu ya bahwa ini masih bisa meningkat kok gitu ya, dan kemudian itu juga bukan hal yang penentu begitu ya. Nanti lebih dikuatkan lagi bagaimana motivasinya, kemudian manajemen dirinya agar bisa mencapai hasil yang terbaik begitu. Mungkin itu saja dari saya Mbak April. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf dari saya apabila ada hal yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Audah. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum on cam, mari on cam sebentar saja. Mari kita foto bersama. Mari Bapak Ibu yang belum on cam sebentar saja. Mari kita foto bersama. Ya baik, seadanya saja ya Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang lain sedang berhalangan untuk on cam. Saya beri aba-aba, bisa menghadap ke arah kamera. Ya, 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih sudah cukup untuk sesi dokumentasinya. Karena di sini semua sesi sudah terlalui, maka akan kami akhiri. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Audah tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu guru semua, dan semoga bermanfaat. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.